Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi kali ini aku akan menunjukkan cara pengujian ArchGarch di software Stata. Nah, yang pertama itu mungkin stepnya kita pindahkan dulu ya data yang akan kita uji. Seperti biasa, pilih di data editor, kemudian ini data yang akan aku gunakan yaitu data inflasi dari Januari 2008 sampai Desember 2022. Seperti biasa, kita copy dulu, terus kita paste. Nah, di sini boleh kita ganti ya namanya jadi inflasi. Oke, selanjutnya kita ke common. Di sini kita tulis dulu int sama dengan underscore n, g new t, tm, datanya tadi 2008 m1 ditambah t inal 1. Oke, kalau dicek di data editornya ini udah muncul new T-nya, tinggal kita ubah aja formatnya jadi monthly. Oke. Nah, ini udah teman-teman, sudah ada variabel baru yaitu new T. Kemudian kita T asset new T. Nah, jadi datanya itu dari Januari 2008 sampai Desember 2022. Selanjutnya, kita akan melihat plot datanya dengan menuliskan two-way PS line inflasi. Oke, nah jadi ini dia grafiknya ya, plotnya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji stasionaritas. Jadi seperti yang sudah diketahui, ArchGarch ini basicnya adalah pemodelan ARIMA karena sama-sama univariate time series gitu. Jadi kita cek dulu stasionaritasnya, kita ketik di viewer inflasi. Oke, jadi bisa dilihat di sini ya, nilainya itu ternyata sudah signifikan, bahkan T statistiknya juga lebih kecil kan. Jadi ya, artinya data ini sudah stasioner di level. Nah, ini tuh sesuai dengan bagian ini bahwa ArchGarch itu ya stasionernya dia itu di level gitu. Oke, lanjut berarti kita lihat model armanya gitu. Karena dia stasioner di level, caranya adalah dengan melihat ACF dan PACF-nya. Jadi AC itu nanti untuk mengetahui orde MA dan PAC untuk mengetahui orde AR-nya. Kita tulis dulu AC inflasi. Oke, di sini kalau kita lihat ini ada 7 ya, nya itu nilai MA-nya. Kemudian kita lihat untuk PAC-nya. Oke, ada 1, 2, 3. Jadi, PAC ini tadi untuk melihat ordo AR, dan AC tadi untuk ordo MA-nya. Jadi, bisa kita perkirakan modelnya tadi yang pertama 307. 0 itu karena dia stasionernya di level ya. Lanjut, kita ketik di sini, kita tuliskan ya, ARIMA, inflasi, ARIMA, modelnya tadi yang kita dapatkan itu kan 307. Terus kita tambahkan nolok untuk mempersingkat prosesnya. Kita lihat dulu. Oke, ini udah muncul nilainya. Nah, di sini bisa kita lihat ternyata untuk ordo AR-nya, leg 1, 2, 3-nya ini udah cukup signifikan ya. Tapi untuk ordo MA-nya ternyata masih ada yang belum signifikan atau tidak signifikan gitu. Kita lihat dulu nilai goodness of fit-nya melalui stat IC. Oke, ini jadi nilai AIC-nya 745,8384. Oke, selanjutnya kita lakukan variasi yang lain. Jadi kita lihat nih, apakah signifikan atau tidak. Kalau tadi kan 307, masih ada beberapa yang tidak signifikan ya, apalagi di ordo MA-nya. Nih, kita copy aja, kita akan klik ya tadi. Terus kita coba 305.
Oke, ini udah muncul. Ternyata masih ada juga nih yang belum signifikan, yang tidak signifikan. Kita cek nilai AIC-nya. Oke, ternyata AIC-nya malah makin besar ya. Tadi 745, ini 748. Ya, dan yang lebih penting, ini tuh ordonya tuh masih ada beberapa yang tidak signifikan. Jadi kita lanjut lagi, coba model yang lain. Misalkan karena ini 4 nggak signifikan ya. Berarti langsung aja 303 deh. Nolok. Oke, ini nilainya sudah muncul. Nah, ternyata sudah signifikan ya teman-teman untuk ordo AR like 123 signifikan dan MA-nya like 123 juga signifikan. Kita cek dulu AIC-nya. Oke, ternyata lebih kecil dari yang tadi ya. Dibanding yang ini tadi 748, dia lebih kecil dan dia tuh sudah signifikan. Berarti model yang akan kita gunakan itu adalah model ARIMA 303. Setelah itu, perlu dilakukan pengecekan apakah pemodelan ini cukup sampai ARIMA saja atau perlu dilanjutkan dengan pemodelan ARCH. Jadi penentunya tuh apakah model ARIMA ini ada heteroskedastisitasnya atau tidak. Caranya kita munculkan dulu nilai residualnya ya. Misalkan, di sini aku tulis ya, fungsinya predik head resid. Jadi misalkan nama dari variabel residualnya itu UHEAD. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitasnya. Jadi perlu dilakukan regresi pada UHEAD dengan menuliskan head. Oke, nah ini dia. Setelah itu kita tulis stat arch lm. Nah, jadi stat arch lm ini merupakan uji heteroskedastisitasnya dan bisa dilakukan setelah fungsi regress tadi. Kita enter. Nah, bisa dilihat ya bahwa nilai P value-nya di sini tuh 0,0016 atau signifikan. Nah, karena dia signifikan, berarti mengindikasikan bahwa model ini tuh mengandung heteroskedastisitas. Jadi, pemodelan ARIMA itu tuh tidak cukup dan perlu dilanjutkan ke permodelan ARCH. Caranya gimana? Caranya pemodelan ARCH ini bisa dilakukan melalui kita ke menu atas ini ya, teman-teman. Kita pilih statistik, kemudian time series, pilih yang Arch, Garch, dan ini, Arch and Garch Models. Nah, untuk mengisinya itu di model satu ini ya persamaan Arch-nya tadi. Dependent variabelnya itu yang digunakan inflasi ya. Kemudian di model 2 ini, yang perlu diperhatikan adalah di ARIMA model specification. Nah, ini tuh ditulis sesuai model yang kita akan gunakan. Kalau tadi kan mau digunain 303 ya, berarti ordo P-nya itu 3, kemudian ini tetap 0, dan 33. Oke. Jadi seperti ini modelnya. Kemudian di model lagi kita balik model satu, dependent variabelnya ya, inflasi tadi. Nah, di sini di my model specification kita pilih yang arch-nya 1 dulu. Jadi ini model sederhananya ya dan nggak ada guard-nya gitu. Kita klik OK. Ini prosesnya tadi. Nah, setelah itu output akan keluar. Kalau mau disederhanakan bisa dengan cara menambah nolok ya. Berarti kita tulis arch inflasi arch 1, karena tadi arch-nya 1, ARIMA 303 log. Nah, ini dia outputnya. Kalau dilihat, ini tuh sudah signifikan ya. Ini signifikan semuanya, kemudian signifikan, dan di arch ini leg satunya juga signifikan. Nah, teman-teman, sebenarnya kalaupun datanya itu stationernya di first atau di second itu bisa dilanjutkan dengan Garch ya, dengan menambahkan Garch 1. Tapi karena model yang model aku ini tadi dia stationer di level, berarti dia cukup sampai arch saja gitu. Nah, setelah tahu model yang terbaik, bisa kita tampilkan nilai variansnya yang akan muncul dengan mengetikkan predik. Misalkan aku namakan var underscore
arch 10, karena ya dia ada arch 1, gauge-nya 0, variance. Oke, untuk melihat nilainya bisa dicek di data editor. Nah, ini udah muncul ya nilainya. Kemudian untuk melihat, misalkan nih kita ingin melihat atau menghitung nilai simpangan bakunya, berarti tinggal diakarkan dengan membuat variabel baru lagi. Misalkan namanya itu SD, dan SD underscore arch 10 sama dengan square root atau akar dari varian si arch 10 tadi. Nih, enter. Oke. Oke, di sini juga udah muncul ya simpangan bakunya. Kemudian, untuk melihat plot simpangan baku, kita tuliskan ts line sd underscore arch 10. Oke. Nah, di sini akan muncul nilai forecast atau prediksi dari simpangan bakunya untuk sampel yang berada di observasi. Nah, jadi forecast itu tuh cakupannya bisa yang ada di observasi dan juga di luar observasi. Untuk forecast di luar observasi, kita tambahkan dulu nih areanya atau wadahnya gitu ya, dengan menulis ts append add. Nah, misalkan mau nge-forecast berapa bulan, kalau aku misalkan mau 6 bulan ya, berarti menambahkan 6 gitu, 6 wadah. Bisa cek di data editornya. Di sini kalau kita cek ke bawah, nah ini tuh udah ada wadah atau area untuk hasil forecasting nanti, yaitu Januari 2023 sampai Juni 2023. Selanjutnya bisa dilakukan forecast. Tapi sebelum itu kita tulis dulu ya persamaan yang tadi, persamaan terakhir tadi itu tuh ada, nah ini, arch inflasi, arch Arima 3030, kita munculkan dulu. Selanjutnya kita akan melakukan forecast. Ada dua ya teman-teman. Yang pertama itu forecast nilai min-nya atau forecast dari nilai inflasinya. Kedua, forecast untuk melihat simpangan bakunya. Yang pertama mungkin mau lihat dulu untuk forecast nilai inflasinya. Rumusnya predik inflasi, misalkan namanya inflasi F, inflasi forecast, Y dynamic. Oke, udah bener belum tulisannya? Ya. Terus TM dalam kurung ini awalnya dari bulan apa gitu kan. Berarti tadi kan aku 2023 ya. 2023 M1 tutup kurung. Oke, jadi ini fungsi yang digunakan. Kita enter. Nah, di data editornya nanti kalau kita scroll ke bawah, oke. Jadi ini udah muncul ya untuk nilai forecastingnya gitu. Ini outputnya sudah muncul. Kemudian kita forecast untuk simpangan bakunya. Di sini kita tuliskan predict, misalkan namanya varf, varian forecastingnya, koma variance, dynamic, dalamnya sama ya, TM 2023. Bentar ada salah. 2023 M1 tutup kurung. Oke, ini fungsi untuk forecast melihat simpangan baku. Kalau kita cek di sini, nah, kalau ini di varf-nya dulu ya, variansnya dulu. Baru untuk simpangan bakunya itu, baru ini. Ada fungsi satu lagi, yaitu gain SD sama SDF ya, karena testingnya kan. Sama dengan square root dari varf tadi, varian forecastingnya. Kita cek di sini ke bawah ya teman-teman. Nah, ini dia adalah output dari forecasting menggunakan Arch ya. Jadi ini ada inflasinya, nilai forecasting inflasinya dari eh, bulan Januari 2023 sampai Juni 2023. Kemudian ini ada variance dan juga simpangan bakunya.
Nah, jadi sebenarnya untuk ujinya tuh sampai sini, jadi ini merupakan output atau hasilnya, teman-teman. Tapi kalaupun ingin dilihat grafiknya ya, bisa kita lihat grafiknya tuh di statistik, time series, di bagian grafik, kita pilih yang line plots. Ini optional aja kalau mau lihat grafiknya. Kita create dulu variabelnya itu ada inflasi. Terus yang kedua, kita lihat forecast-nya. Berarti yang tadi aku namain inflasi F, inflasi forecast. Kita klik OK. Nah, ini dia adalah grafiknya ya teman-teman. Yang mana yang biru ini itu adalah nilai inflasinya, aktualnya. Kemudian yang merah ini adalah prediksi atau hasil forecastingnya. Oke, jadi itu merupakan langkah atau cara pengujian ArchGarch di software Stata. Terima kasih teman-teman karena sudah menonton. Boleh kalian coba di sendiri-sendiri ya, mau nyoba model apa gitu. Oke, mungkin itu aja sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.